Tidak, aku tidak bisa. Maafkan aku. Sudahlah, Anani. Tidak ada gunanya ibumu dipaksa. Orang bisa menang melawan ketakutan akan hal lain. Tapi dia tidak akan bisa melawan rasa takutnya sendiri. Kalau dia tidak ingin berusaha untuk mengalahkannya. Jangan sedih, Anandi. Berikan waktu pada ibu. Mungkin dia akan setuju setelah melihat contoh yang lain. Sekarang antarkan teh untuk nenekmu. Dia pasti sudah selesai berdoa. Kau membawa teh di saat yang tepat. Apakah dewa membuat jam di dalam dirimu? Biar aku nikmati teh ini untuk beberapa hari lagi. Setelah itu kau akan sibuk dengan pekerjaanmu. Kau bisa memarahi anak-anak dan memerintah mereka. Tapi untuk mendidik orang tua, itu tugas yang sangat berat, Anani. Tapi jangan putus asa. Dewi pasti akan membantumu. Pergilah ke sekolah dengan tenang, ya. Nenek, aku akan pergi ke sekolah saat seseorang mau datang ke sekolah untuk belajar. Jika tidak ada yang datang ke sekolah, apa aku akan bicara kepada dinding? Oh, Dewa. Ini tidak akan mudah. Tapi karena kau sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, aku tidak bisa melihat dirimu kalah. Siapa di sini yang berani menolak menghadiri sekolahnya Putri Kalyani Devi? Hah? Cepat panggil makan sekarang. Makan! Aku akan kirimkan pesan lewat dirinya. Biar kulihat siapa yang menolak perintahku. Semua orang tua dan anak-anak akan menghadiri sekolahmu nanti. Aku tahu, Nenek. Tidak akan ada yang melanggar perintah Nenek. Semua orang akan mematuhi perintah Nenek tanpa bertanya. Tapi, Nek, aku punya ide lain. Nenek, semua orang di desa ini menghormati dan segan kepada Nenek, kan? Tapi sekarang aku ingin mereka melihat identitas Nenek yang lain. Nenek harus menjadi contoh baru bagi warga desa. Aku tidak mengerti dengan apa yang coba kau katakan. Nenek, kenapa Nenek tidak datang ke sekolah untuk belajar? Hah? Dewa memberkatimu. Aku sekolah? Hah, untuk apa aku belajar? Hah? Di usia setua ini. Jangan pikir wanita tua ini tidak terpelajar, Anandi. Aku telah memberikan pelajaran kepada banyak orang berpendidikan. Tidak, Nenek. Tidak ada yang menganggap Nenek seperti itu. Dan aku tahu, walau itu tentang Ramayana atau tentang usaha, Nenek memahami segalanya dan juga bisa membaca. Tapi Nenek, aku mohon jangan tersinggung. Nenek meminta bantuan ayah untuk mencatat setiap perhitungan dan pekerjaan pemerintah, kan? Karena bahasa-bahasa yang ditulis dalam dokumen itu tidak bisa Nenek pahami. Walau di bank atau pengadilan, kita pasti sedikit menggunakan bahasa Inggris, kan? Itu sebabnya kadang-kadang Paman juga harus bertanya kepada ayah karena Paman tidak memahaminya sama sekali, Nek. Dengar, aku sudah puas dikenal sebagai nyonya besar di Jaitsar. Jangan coba ajari aku bahasa Inggris. Tapi, Nek, Aku katakan padamu, singkirkan omong kosong ini dari pikiranmu. Jangan berani bicara padaku tentang ini lagi. tapi Nenek, apa salahnya?
seluruh desa ini akan menghadiri sekolahku. Apa keluarga kita akan tetap di sini? Semua orang akan merasa kita hanya bisa memerintah. Ada perbedaan antara yang kita katakan dan yang kita lakukan, yang baik bagi orang luar, yang tidak baik bagi keluarga kita. Dan di sini kita bisa saja memberikan contoh. Anandi, aku tidak mau berdebat denganmu. Aku sudah mengatakan apa keputusanku. Ada apa? Aku meminta nenek untuk datang ke sekolah. Tapi nenek menolak dengan tegas seperti ibu. Tidak masalah. Kau jangan sedih. Biasanya untuk langkah pertama memang selalu sulit. Setelah kau menemukan jalan, orang-orang akan mengikutimu perlahan-lahan. Teruslah berusaha, kau pasti akan menang. Mulailah bekerja dengan giat. Jangan pikirkan tentang ibu dan kakak. Ingat Anandi, kami tidak ragu dengan kemampuanmu. Aku sangat yakin. Tidak lama lagi setelah melihat dedikasimu ini, tanpa kau bertanya, maka ibu dan kakak, mereka akan melupakan semua keraguan mereka, dan mereka pasti akan menemanimu. Kau harus yakin akan hal ini. Kenapa Jagat belum pulang juga? Apa kata pengacara itu, Jagat? Berapa lama sebelum kalian berpisah? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, aku sudah melakukan kejahatan besar dengan tidak menceraikan istriku dan menikah lagi. Aku bisa dihukum untuk itu. Dia menolak untuk mengambil kasusku. Baiklah. Kita akan temui pengacara lain. Ada banyak pengacara di kota besar seperti ini. Tidak, Gori. Dia juga mengatakan kalau tidak ada pengacara lain yang akan bersedia untuk membantu kita. Dan jika ada yang mengambil tindakan terhadapku, kita akan menghadapi masalah. Jadi kumohon, berhentilah berpikir tentang perceraian itu. Salam, Bibi. Salam, Nak.
Bibi, aku akan memulai program pendidikan dewasa. Aku berharap Bibi bisa mengikutinya. Aku ingin mendidik Bibi. Aku harus bicara dengan keluargaku dulu ya. Bagaimana aku bisa langsung setuju? Baiklah, Bi. Bicara kepada mereka sore ini. Aku akan kembali besok ya. Baiklah. Salam. Salam. Ayo. Salam, Paman. Salam, Paman. Apa kabar? Hei, kau Anandi kan? Apa yang membawamu kemari? Bagaimana dengan sekolahmu? Lancar bukan? Aku dengar kau akan mengajari orang-orang tua di desa ini. Iya, Paman. Itu sebabnya aku datang ke sini. Apa Paman akan datang ke sekolahku untuk belajar? Nah, lihat usiaku. Apa yang bisa aku pelajari dan apa yang akan aku pelajari? Paman, kita hanya butuh keinginan untuk belajar. Usia tidak ada hubungannya. Coba lihat, cara bertani di zaman Paman dan cara bertani di zaman sekarang ini sangat berbeda. Dahulu, kita butuh waktu lama untuk mengirim surat ke tempat lain, kan? Tapi sekarang, kita bisa mengirim surat ke luar negeri dalam waktu singkat. Semuanya terjadi karena pendidikan. Jika setiap orang berpikir, kalau membaca pengumuman dan surat kabar itu saja cukup, bagaimana dunia bisa maju? Benar kan, Paman? Aku sangat bangga melihat anak-anak berbakat sepertimu. Yang bukan saja memikirkan diri mereka sendiri, tapi juga berusaha membantu masyarakat di sini. Kerja kerasmu dan keinginanmu untuk mengubah masyarakat telah mengubah pikiranku. Tadinya aku juga akan datang untuk mengucapkan selamat. Tapi sekarang semua orang di desa ini membicarakan dirimu, Anandi. Untuk itu, aku akan belajar di sekolahmu. Apa kau sudah kehilangan akal? Hei, kau tidak perlu pergi kemana-mana di usiamu itu. Dan ya, orang-orang akan membicarakan wanita itu di sini. Karena dia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Bukan hanya di lingkungan ini saja. Seluruh warga desa akan membicarakan dia. Cukup, Gulab. Lebih baik jangan ikut campur dengan perbincangan kami. Hei nak, karena kau sudah datang kemari, katakan padaku, apa yang kau lakukan sehingga suamimu itu meninggalkanmu? Bibi, apa yang... Dengar, aku bicara terus terang padamu. Aku tidak peduli kalau orang merasa sedih. Oh iya, kebenarannya tentu tidak akan berubah kalau kau merasa sedih. Kau masih dipanggil sebagai mantan istri, kan? Dengar, nak, setiap koin punya dua sisi. Kau pasti punya kekurangan. Kalau tidak, kenapa dia melakukan ini padamu? Dan kenapa Jagdis tinggalkan istrinya tanpa alasan? Dengarkan aku ya. Pertama lihat dulu hidupmu sendiri. Perbaiki kehidupanmu. Baru ajari kami semua, mengerti? Hei, kau masih belum pergi juga? Apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak ingin mengatakan apapun, Bi. Tapi Bibi benar. Suamiku meninggalkan aku dan menikahi wanita lain. Tapi apa kesalahanku dalam semua ini, Bi? Kenapa Bibi bertanya padaku? Putra kesayangan Bibi telah menghina desa ini. Seluruh warga desa tahu itu. Tapi Bibi, jika warga desa menyalahkan Bibi untuk itu, apakah mereka benar?
Tidak kan, Bibi? Itu tidak benar. Jika kita mengalami musibah, itu belum tentu kalau kita yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu, Bi. Atau kita punya kekurangan. Bagaimana Bibi bisa menyalahkan orang lain untuk sebuah kesalahan seseorang? Katakan. Biasanya orang lain yang bertanggung jawab untuk duka seseorang. Tapi lihat masyarakat. Mereka menyalahkan orang yang dengan diam menahan duka mereka. Itu tidaklah adil. Dan juga tidak adil, Bibi, untuk mengingatkan orang lain atas kesedihan yang menimpa mereka. Kenapa Bibi menundukkan kepala? Akan lebih baik jika orang tua berdiri tegak di hadapan anak-anak. Dengar, Bi, Bibi akan datang ke sekolah hari Senin ya. Bibi harus belajar agar putra Bibi tidak mencurangi keuangan keluarga Bibi. Dan sudah tanggung jawab Bibi untuk membawa paman. Nah, biar aku nanti bicara dengan putraku dan menantuku. Aku akan tanya mereka. Tentu saja, Paman. Tapi berpikirlah sebelum bicara dengan mereka. Apa mereka akan menyetujui ini? Salam. Jaga diri kalian baik-baik. Aku pergi dulu.